Maka ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, wow, raja itu mau fellowship dengan kita, saudara ya. Jadi saya juga mengajar tidak selalu classroom ataupun mimbar. Saya sering dengan anak-anak putra-putra rohani saya melalui makan-makan. Saya tiru Tuhan Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan the promise of the Father, janji Bapa. Telah kamu dengar padaku, Yohanes membaptis dengan air, truly baptized with water, sesungguhnya. Tapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat itu dia berkata, aku jadikan kamu saksi yang berkuasa, ya. Karena soal kerajaan ini bukan soal debat teologi, ya. Kerajaan tidak bisa dibangun dengan debat. Bahkan Rasul Paulus berkata, ya, bahwa segala macam perdebatan sia-sia, saudara, ya. Dan firman Allah menunjukkan bahwa mereka harus diperlengkapi dengan dunamis, dengan kuasa mengadakan mukjizat. Saksi itu bukan cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi lebih dari itu adalah martus. Martir dalam bahasa Latin artinya saksi mata yang siap mati tentang kebenaran yang mereka alami. Ya, karena itu saudaraku, tanpa dibaptis dalam Roh Kudus, kita tidak bisa jadi perwakilan dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ini bukan stempel, ini bukan yaitu suatu stempel kekristenan, bukan sama sekali. Tetapi perlengkapan kerajaan, the kingdom power and the kingdom authority. Sebab kita membangun pemimpin yang punya nilai soft, spiritual, tapi punya authority. Kali itu dalam kebenaran. Karena itu dia akan jadi leader, punya leadership, dan akan jadi transformer di dalam masyarakat. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai murid-muridnya. Dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Lukas 24 mengatakan, yaitu diberikan jubah ataupun endure the power, dikuasai, bukan lagi punya kuasa, tapi dikuasai oleh kuasa itu. Karena itu nanti kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Tapi tidak usah tunggu tanggal 23, ya, bulan ini nggak usah, saudaraku. Now kita bisa menerima kuasa kerajaan itu. Tapi jangan gagal pahami. Kita tidak mengabarkan agama Kristen. Kita expanding the kingdom. Start from here. Mulai dari kita, keluarga kita, gereja, masyarakat kita, dan mereka akan melihat kuasa Tuhan in action. Dalam hidup saya, tanpa power evangelism, tidak ada saudara orang percaya tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus berkata pada murid-murid yang pembaptis yang iman, sebab dia ada dalam penjara. Kita ingat, menyatakan kebenaran. Dia memberikan satu nasihat kepada Raja Herodes Agripa waktu itu. Tidak layak yang melakukan ini, mengambil yaitu istri daripada saudaramu. Saudara, banyak manusia begitu sombong melakukan hal yang begitu bodoh. Akibatnya kepalanya dipotong. Tapi sebelum itu, Yesus berkata, katakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, orang buta diceritakan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Ya. Dan dia ulangi lagi kepada orang miskin tertindas diberitakan kabar baik. Mari saudara dan saya, kita siap menjadi representative of God's kingdom, of Christ's kingdom di dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus. Minta kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan dapatkan kingdom power and kingdom authority. Tuhan kiranya memberkati kita, memperlengkapi kita, dan membaptis kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan? Siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya. Amin. 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 Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa, oleh perkenan-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami datang ke tempat ini dengan kami mau kerinduan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan ketika pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu, Kau sedang bertata, Kau sedang menikmati pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami mau siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berdiri, kita akan puji Tuhan, kita akan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya.
melewati apapun juga, jika Engkau bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu Bapa lebih lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sedang menyembah kami menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup.
meyakini Tuhan bahwa kami milik-Mu. Kami telah ditebus, kami telah dibayar dan harganya telah lunas. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami, pakai kehidupan hamba dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Kewahyuan daripada Tuhan menjadi bagian hidup hamba untuk hamba menyampaikan isi hati-Mu. Dan biar setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kami semua, dapat bertumbuh subur, berbuah lebat. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sekarang kita beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Bersyukur anugerah Tuhan. Lagi-lagi saya percaya ini semua karena kebesaran Tuhan. Kali yang kedua Rockets bisa tampil jadi choirs. Lagi-lagi kita masih dalam tahap belajar dan belajar. Bagi saya bukan esensinya bukan bicara tentang sebuah kesempurnaan, tetapi bagaimana mulai dari usia dini anak-anak ini bisa melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, punya hati yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Oke, seperti biasa mereka selesai melayani bisa lanjut di ruangan mereka. Nanti para petugas Rockets akan melayani mereka di sana. Puji Tuhan. Kidung Agung pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Saya akan baca buat kita semua. Kidung Agung pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Saya baca buat kita semua dan saudara bisa menyaksikannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Puji Tuhan. Sekali lagi, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Puji Tuhan. Satu ayat akan mendasari perenungan kita pada saat pagi hari ini, yang saya jarang sekali seumur-umur mungkin baru 2 kali juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Kidung Agung ini. Kitab Kidung Agung ini bicara kita harus membacanya, memaknainya, dan harus melihatnya dalam sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Karena kitab ini atau kidung pujian ini, pujian yang tertinggi waktu ditulis oleh Salomo pada masa kejayaannya. Dan kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya menggambarkan ada sebuah hubungan antara gereja Tuhan dan Kristus Yesus sebagai pengantin pria. Salomo menggambarkan sebagai pengantin pria dan Sulamit menggambarkan pengantin wanita itu. Jadi dalam membacakan Kidung Agung ini kita jangan sekali-sekali langsung melihatnya secara literal atau secara tulisan itu aja. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini mengandung banyak bahasa-bahasa atau kiasan-kiasan yang pada prinsipnya kiblatnya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati untuk ada di titik membaca Kidung Agung. Nah, saat ini saya sementara membaca di sudah lewat Kidung Agung, sudah sampai di Yesaya. Tetapi
beberapa hari ini kembali diperhatikan dengan sebuah ayat kebenaran firman Tuhan yang pada prinsipnya pasal ke-5 ini dan pasal ke-6 itu merupakan sebuah kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi saya baca ayatnya yang ke-9 dalam pasalnya yang ke-5 ini untuk mendasari perenungan kita pada pagi hari ini. Amin. Kaulah muda katakan amin. Yang bapak-bapak katakan amin. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan bagi kita bahwa jangan kita memandangnya terlalu berpatokan di kata-kata ini. Kenapa? Banyak sekali sajak-sajak puisi-puisi yang indah yang disampaikan oleh Salomo dalam penulisannya akan kita pilih, yang pada prinsipnya menggambarkan Yesus Kristus Tuhan, yang pada prinsipnya menggambarkan kita gereja Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan merenungkan bersama-sama di mana lembaga kita memberi judul akan perikop ini adalah mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Ada sebuah pertanyaan kepada mempelai wanita dengan ungkapan ini, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Ada sebuah pertanyaan. Jelita di sini bukan onco ya. Ada sebuah pertanyaan buat pengantin wanita, katakan lagi itu, mempelai wanita. Ada sebuah pertanyaan dari tentunya putri-putri yang lain. Putri-putri yang lain bertanya kepada jelita ini, kepada pengantin wanita ini. Dia bertanya ini, apa kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Nah, ini saudara, coba mari kita sebelum lebih dalam, yang sudah menikah biasanya yang sudah menikah itu ada di titik ketika memotong kue gitu ya. Ini masih ingat ya? Waktu memotong kue ada pertanyaan sebelum make apa yang kau suka dari Pak Isa? Biasa ada gitu loh, ada nggak waktu itu? Nggak ada ya? Waktu itu nggak ada pertanyaan gitu. Pak Isa nggak ada. Kenapa suka make? Nggak ada ya pertanyaan gitu. Ada kan gitu? Mau ditanya ke wanita apa yang kau sukai dari dia sehingga kau memilih dia untuk jadi sebuah pasangan itu. Biasanya yang dibicarakan apa? Yang indah itu, gitu? Yang baik-baik. Oh, karena dia kok baik, dia ganteng seperti saya. Dia pengertian. Pasti yang dibicarakan tentang kebaikan, sesuatu yang pada prinsipnya menyenangkan hati kita, betul? Menyenangkan perasaan kita. Nah, saudara, itu cuma bisa terjadi kepada mereka yang pasangan yang pada prinsipnya mengerti satu dengan yang lain, betul? Seorang suami dia akan tahu betul secara detail tentang istrinya. Istrinya pun begitu, tahu secara detail tentang suaminya. Jangankan ada di titik pasangan suami istri yang biasa, pemuda-pemudi yang sepacaran di sini coba angkat tangan. Iya, biasanya dia tahu pasangannya. Dianya suka apa? Tadi malam orang ketika doa buka puasa ada adegan yang cia-cia gitu. Baru bilang, ibu cewek suka itu waktu pacaran. Pokoknya minta kue itu. Baru bilang 5 menit langsung muncul. Keren. Artinya apa? Karena memang ada sebuah hubungan yang luar biasa. Betul? Ya, yang belum ada pacar, orang kira-kira juga begitu. Yang belum pernah mengalami, tapi ada kan yang sudah pernah mengalami tapi putus, tapi yang sudah pernah mengalami, pokoknya dia bilang A saya ikut, dia bilang B saya ikut. Itu ada karena ada sebuah hubungan, betul? Coba kalau tidak ada hubungan, terus bilang itu pilihan ini siapa lo? Atau coba pilihan ini wanita lo. Biasa seperti itu, tapi karena ada sebuah hubungan sehingga ketika pasangan kita mau sesuatu cepat-cepat kita untuk memenuhinya. Nah, kehidupan kita gereja Tuhan pada prinsipnya
tidak jauh berbeda bagaimana hubungan kita dengan Kristus Yesus. Ini ada sebuah pertanyaan dari perempuan-perempuan yang lain. Saya bisa katakan dari orang yang mungkin tidak mengenal akan pasangan itu. Yang saya bawa dalam sebuah pemikiran, orang yang tidak mengenal Kristus, yang saya dan saudara puji, saya dan saudara sembah. Amin. Pertanyaan, apa kelebihan kekasihmu dari kekasih-kekasih yang lain? Wow. Coba kita merenungkan dan berpikir gini. Coba sebuah pertanyaan itu datang dalam kehidupan kita dan berkata gini, apa kelebihan Tuhanmu dengan Tuhanku? Halo? Ini seperti itu. Apa kelebihan Yesusmu, Tuhan yang kau sembah dengan Tuhan yang kami sembah? Mari sebelum jauh kita bandingkan Mazmur pasalnya yang ke-113 ayat yang keempat dan kelima. Tidak salah. Dan itu lah yang saya salah. Mazmur 115. Sorry, saya salah no? 115 ayat keempat. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Terus mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat yang ke-8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Sudah ada gambaran sedikit bagaimana ketika seseorang bertanya kepada kita tentang siapa Tuhan kita. Minimal ini bisa kita lihat, kita bisa renungkan. Ada Tuhan di luar sana, punya tangan tapi tidak bisa meraba, punya mata tapi tidak bisa melihat. Saudara pernah lihat Tuhan yang seperti itu? Pernah lihat dalam kehidupan sehari-hari? Ketemu dengan orang yang sembah Tuhan yang seperti itu, punya kaki, tapi ketika mau pergi sembahyang di tempat lain, orang angkat itu Tuhan mereka, membawa, menggendong. Saya pernah suatu saat ketika ada ibadah kedukaan, jadi ketika menghadiri, baru di titik itu kita ya sementara melayat teman-teman, tetapi tiba-tiba keluarga bilang izin mau sembahyang. Oh silakan, namanya mau sembahyang silakan. Jadi pas waktu itu ada mungkin pendetanya datang bawa sebuah patung. Ya sebenarnya pasti tahu ketika sudah bilang bawa patung, mungkin sudah ada gambaran siapa Tuhan itu. Jadi bawa taruh di depan seperti altar yang mereka sudah tata, taruh di situ. Jadi mereka baca-baca kita, baru ada di titik mereka menyanyi juga seperti kita. Ada di titik karena mereka punya bahasa saya tidak tahu. Bahasa ya di sana, ada punya bahasa. Ada di titik mereka cuma begini. Jadi baca, ada di titik mereka sembah. Tuhan yang mereka sembah itulah gambaran yang dibuat oleh tangan manusia, yang punya tangan tapi tidak bisa meraba, yang punya hidung tetapi tidak bisa mencium, yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, yang punya kaki tapi tidak bisa kemana-mana. Tuhan seperti itu. Nah, kebenaran firman Tuhan pada saat ini membawa kita dalam sebuah pengertian bahwa Tuhan yang kita sembah bukan seperti itu. Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang hidup. Katakan Tuhan yang hidup. Ini bukan cuma sekedar slogan, ini bukan cuma sekedar proklamasi tentang Tuhan. No, itu menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita, menjadi sebuah pengalaman pribadi dalam kehidupan kita. Nah, sebuah pertanyaan itu kembali deh kayak tadi. Apa kelebihan kekasihmu, hai jelita, dari kekasih-kekasih yang lain? Apa jawab dari mempelai wanita ini? Ayat yang ke-10 dia kata begini. Ini kelebihan dari kekasihku seperti ini, putih bersih
dan merah cerah kekasihku. Wow. Ini putih bening loh bilang. Yang bening-bening katanya seperti itu. Putih bersih, cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Kadang-kala orang mau mengartikan barang ini bukan cuma, maksudnya kebenaran firman Tuhan ini bukan cuma sekedar baca dalam secara tulisan ini. Kita harus merenungkannya baik-baik supaya kita tidak ada di titik tersesat, bahkan ada di titik kepikiran-pikiran yang jauh. Terus bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Terus matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh, dan seterusnya. Sehingga ayatnya yang ke-16, coba kita lihat. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Dia telah menggambarkan seorang kekasihnya, dan dia menggambarkan begitu detail. Seorang pasangan yang ketika menggambarkan pasangannya dengan begitu detail, saya bisa pastikan bahwa dia mengenal betul, dia mengerti betul, dia mengetahui betul pasangannya. Amin. Sekali lagi yang saya katakan, sahabat, dalam sebuah pemikiran seperti hubungan suami istri, bagaimana dia tahu secara detail kebiasaan baik buruknya istrinya, apa yang dia suka, apa yang hobinya apa. Jadi dia tahu sampai kadang-kala dia mau bergerak ini aja, oh saya bergerak gitu. Saya ada di titik kalau dengan madam, dia cerita gini, Pak gini. Saya ada di titik, oh maksudnya ini, gitu. Ya maksudnya. Ada di titik kode-kode, biasa kalau lapar gitu, sudah. Jangan lama-lama, kan sudah makan. Gitu. Walaupun cuma kode-kode gini, atau kasih tunjuk makanan di HP, oh sudah, kode saya sudah makan. Karena ada di titik tahu. Jadi pada prinsipnya ketika menggambarkan secara detail, itu membuktikan bahwa dia tahu. Nah, putih bersih itu melambangkan sebuah kekudusan. Tadi kita balik ulang ya. Ayat yang ke-10 dikatakan putih bersih. Ini bukan cuma bicara tentang warna kulit, yang orang Belanda bilang apa ya? Ubi kupas. Kasbi kupas. Itu putih bersih. Tidak, ini bukan bicara secara fisik, tetapi ini bicara tentang bagaimana keadaan dari pasangan. Putih bersih melambangkan. Nah, kita harus mengambilnya dalam sebuah analogi dan kita mengalegorikannya dalam kehidupan kita. Putih bersih melambangkan kekudusan. Coba kita bandingkan Daniel 7 ayat yang ke-9. Daniel 7 ayat yang ke-9. Sementara aku terus melihat tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Gambaran bagaimana dalam sebuah kekudusan tahtanya ada di sana. Putih bersih seperti salju. Keberadaan itulah kekasih dari langit. Keberadaan itulah, gambaran itulah dari kekasih gereja Tuhan. Amin. Itu yang harus kita pahami. Kita harus mengerti keberadaan. Siapa Tuhan yang kita sembah? Siapa Allah yang kita sembah? Putih bersih melambangkan bagaimana Dia Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Putih bersih melambangkan kekudusan. Terus merah dan cerah. Balik lagi nak. Orang banyak ayat hari ini. Ayat 10. Merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Merah, kalau dalam ritual bagaimana bangsa Israel, dalam ritual sebuah penyembahan,
ada sebuah korban di sana, betul? Merah darah, ada sebuah korban di sana. Nah, ada di titik sebuah pentabisan pun, mau tabis tentang bait Allah, itu harus dikorbankan domba, lembu, dan darah itu dipercik. Untuk apa? Sebuah pengudusan di sana. Sebuah pengudusan di sana. Bagaimana merah itu melambangkan sebuah karya Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Itu kiblatnya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ketika darahnya dicurahkan. Pernah ada nonton film baru bilang apa? Merah darah ini merah. Seperti itu kata-katanya. Merah darah. Itu bicara tentang bagaimana karya penubusan di sana. Seperti itulah kekasih kita. Amin. Seperti itulah Tuhan kita. Artinya oleh karya dan anak domba, saya dan saudara ditebus. Terus lanjut, apa lagi? Mata belum di mata. Mata di antara selaksa orang. Mata di sini bicara tentang bagaimana sebuah penuntut dalam kehidupan kita, betul? Orang yang buta itu tuntunannya pasti pakai tongkat, atau dia dengar, atau dia feeling, dia itu langkah. Tetapi pada prinsipnya dia tidak dapat berjalan secara normal seperti saya dan saudara. Betul? Itu sebabnya firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika mata kita ini buta, maka seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita itu gelap. Firman Tuhan juga menggariskan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi tubuh, terang bagi jalan, menuntun kita, membawa kita dalam sebuah pandangan bagaimana kita dapat melangkah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itu gambaran bagaimana Kristus, bagaimana Roh Kudus pun menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Itu yang dimaksudkan, sebuah gambaran-gambaran tentang kekasih dari Sulamit, atau kekasih dari gereja Tuhan, atau kekasih dari saya dan saudara yang kita sembah hari ini. Bicara bagaimana dia pun Tuhan itu bisa menolong kita, menuntun kita dimanapun kita pergi dan berada. Terus lanjut. Bagaikan emas yang murni, logam. Bagaikan emas yang murni, bagaikan emas murni kepalanya. Amin. Maksudnya apa? Ini merupakan sebuah gambaran bagaimana emas murni adalah logam yang mulia, melambangkan sebuah kemurnian di sana. Jadi Sulamit betul-betul detail menceritakan pasangannya, kekasihnya. Yang lagi-lagi saya dan saudara harus membingkainya itu dalam sebuah pengertian bahwa itu punya hubungan antara saya dan saudara, punya hubungan antara kita gereja Tuhan dengan Tuhan. Amin. Saya dan saudara yang pada prinsipnya kata firman Tuhan adalah mempelai wanita ini akan dipersunting oleh mempelai pria pada akhir. Itu sebuah gambaran bagaimana dia bagaikan emas yang murni, melambangkan kemurnian. Melambangkan kemurnian. Terus apa lagi yang digambarkan? Apa yang disampaikan? Hitam seperti gagak. Ini rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Saya ketika baca ini sedang hitam seperti gagak itu konotasinya agak ke negatif. Tetapi ketika saya belajar baca lagi, memang betul di mana Tuhan pun ada di titik bisa mendisiplinkan kita. Amin. Hitam seperti gagak ini melambangkan bahwa Dia Allah yang punya kasih, Dia Allah yang kita sembah mengasihi saya dan saudara. Tetapi ingat, Dia Allah juga yang dapat menghakimi saya dan saudara. Betul? Itulah gambaran-gambaran dari Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita agungkan.
Kembali lagi saya mau katakan, ini cuma dapat digambarkan oleh orang. Ini cuma dapat digambarkan oleh sebuah pasangan yang mempunyai hubungan yang intim, yang betul-betul intim. Kembali dalam kehidupan kita, ketika mungkin pertanyaan ini datang dalam kehidupan saya dan saudara, seperti apakah Tuhan yang kita sembah? Kita dapat mengerti dan memahaminya dan bisa menyampaikan kepada mereka yang di luar sana, yang pada prinsipnya merindukan akan Kristus Yesus Tuhan ini. Terus kita berdoa dan berdoa. Di sini kita membangun menara doa dan ada satu pokok doa di mana kita berdoa buat kaum kita di mana. Supaya ketika mereka sujud menyembah, terjadi yang namanya teofani dalam kehidupan mereka. Apa arti teofani? Teofani adalah penyataan ilahi dalam kehidupan mereka. Coba saudara lihat persentase saudara-saudara kita ketika mereka datang mengaku atau datang menyembah Yesus Kristus. Itu kalau dipersentasikan 75% mereka punya kesaksian bahwa mereka ketemu langsung. Ketika tanya kenapa sampai memilih Kristus? Iya, ketika saya berdoa ada sesuatu yang putih yang datang, ada yang menyentuh hati, menyentuh pundak, dan ada sebuah kesejukan di sana. Sehingga dia penasaran dan dia cari tahu siapa. Sehingga dia dapat mengerti bahwa itu Yesus yang sementara datang. Ada lagi yang kesaksian dia dalam suasana menggebu-gebu untuk ada di titik pun membunuh orang-orang Kristen. Tuhan datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Mulai dari situ dia berdoa kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau mereka percaya Allah Ismail, Allah Abraham baru turun di Ismail. Terus dia berdoa sampai dia merasakan bagaimana kiblatnya itu kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu dalam persentase 75% orang percaya kepada Kristus lewat bagaimana kita pun berdoa bagi mereka. 25% lewat penginjilan, Nah saya mau katakan bagi kita semua, teruslah berdoa untuk mereka. Kenapa? Karena Tuhan pun mengasihi mereka. Dan teruslah memberitakan siapa kekasih kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan bilang, kau tahu mau kekasih kan tidak? Ya mudah-mudahan saya sudah itu. Suatu saat kemarin Cece dia kirim foto. Ada di setur saya. Jadi saya balasnya dengan mata yang love, bosan, cici gitu. Dia bilang, Om, jangan goda, ini saudara yang punya. Dia bilang gitu, saya langsung balas, aduh hancur hatiku. Itu, saya bilang itu saya pecinta yang kedua. Harus dua, karena ada satu sini. Kalau nanti tidak ada, saya bilang itu cinta pertama. Tidak, bercanda. Itu bagaimana ketika sebuah hubungan itu terjadi. Sebuah hubungan terjadi. Itu bukan cuma sekedar sebuah hubungan. Pengenalan yang indah atau pengenalan kita dengan Kristus itu menggunakan kata, kalau bahasa aslinya menggunakan kata ginosko. Ginosko yang mempunyai pengertian bahwa sebuah hubungan yang intim. Katakan intim. Sebuah hubungan yang betul-betul intim dengan Tuhan. Betul-betul itu terjadi. Bagaimana kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita dapat menceritakan siapa Tuhan yang kita sembah kalau kita ada dalam sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas, kita akan merenungkan dua hal, bahkan tiga hal yang penting dalam kehidupan kita.
Itu belum, yang tadi itu 1-2 mata belum. Ini ada 2 atau 3 poin. Belum bah. Ini waktu semua habis. 2 poin, 3 kedua atau 3 poin yang penting, yang prinsipnya dalam. Cuma menyampaikan kembali dalam apa yang kita baca tadi, yang setelah sampaikan. Kita akan merenungkan 2 hal yang penting. Yang pertama, kita tidak dapat menggambarkan Tuhan kita dengan baik kalau kita tidak mengenalnya dengan baik. Amin. Kita tidak dapat menggambarkan Tuhan yang kita sembah itu dengan baik kalau kita tidak mengenalnya dengan baik. Itu yang tadi saya katakan, ginosko, mengenalnya dengan inti. Nah, bagaimana kita bisa dapat mengenalnya dengan baik? Cuma bisa terjadi ketika ada sebuah perjumpaan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita datang menyembahnya, ketika kita datang memuliakan nama Tuhan, ketika kita datang meninggikan nama Tuhan, ketika kita datang menikmati anugerah-anugerah Tuhan. Di tempat itulah, di titik itulah kita akan ada sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir saat ini punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Jangan cuma kita sekedar ada di titik orang Kristen. Kemarin ketika di Sorong sharing dengan teman, dan ada dia punya karyawan yang dari Muslim, dan puji Tuhan, saya bilang dia sudah Kristen ya. Dia bilang dia pikir saya punya pemikiran agama Kristen. Dia bilang tidak, dia Kristen. Dia bilang tidak, dia masih ada, cuma dia percaya Kristus. Dia bilang kekristen yang sejati itu, kekristenan yang sejati itu, dia mau apapun ketika dia percaya Kristus, dalam pengertian Kristus dalam hidupnya, bukan cuma sekedar KTP dia Kristen. Nah, setelah itu karena itu sudah Kristen yang sejati. Bagaimana menerima Kristus dalam hidupnya, masuk tinggal dalam kehidupannya, dan memancarkan Kristus dalam kehidupannya. Amin. Itu kekristenan sejati. Bukan cuma sekedar kita Kristen dalam label agama Kristen. Dan KTP kan ada tulis agama Kristen Protestan. Tetapi dalam kehidupannya, realitanya tidak mencerminkan kekristenan. Kekristenan muncul pada abad yang kedua itu. Itu pun dimunculkan karena pada prinsip itu orang untuk mengikut Kristus diejek. Orang ini Christ ini, sehingga tercetuslah Kristen. Kristen kan dalam pengertian Christ ini, Yesus ada di dalam kita. Kalau cuma sekedar kekristenan KTP itu bisa mengatakan agama, dan agama tidak membawa kepada sebuah pengenalan yang indah bersama-sama dengan Sang Pencipta. Cuma betul-betul ketika kita datang di hadirat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, di titik itulah kita akan mengalami pengenalan yang indah bersama-sama dengan Tuhan, dan bahkan lebih menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir saat ini punya pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ketika kita punya pengalaman yang indah dengan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Biasanya itu didapat dengan bisa cinta mula-mula. Memang luar biasa. So lihat orang cinta mula-mula, kayak orang jatuh cinta gitu. saya lihat orangnya, saya ketawa. Orang jatuh dari mana? Itu kalau dia minta 5 menit langsung muncul. Itu memang cinta mula-mula. Tapi selanjutnya yang bikin kabur, baru bilang, coba sekarang tunggu dulu. Tetap lakukanlah itu. Saya ingat waktu saya berdosa apa. Maka ketika dia ya sebelum hamil kan begitu, memang itu segala-galanya. Hamil dia ngidam waktu itu cuma tahu isi kasihan. karena keadaan juga dituntut tak bisa minta banyak. Cuma tahu isi saya ngomel-ngomel. Malam, memang malam. Cuman di Nado itu ada istilahnya bisa sampai jam 12 malam pun masih ada orang jualan. Bahkan ada yang sampai pagi. Usai ngomel-ngomel turun dari rumah, semua ngantuk apa itu.
Saya tak tutup pagu. Terus Tuhan ditanggung. Dulu waktu aku yang biar apa yang bilang gunung kan kudaki, cie-cie, laut kan ku seberangi, apalagi api kan ku terobosi. Giliran sokan hujan gerimis, pajak muda. Aduh, nggak pikiran kayak hujan buat gerimis ini. Padahal dulu bilang badai pun kanku. Giliran hujan gerimis, suruh jemput. Buat gerimis ini. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu. Biasanya bapak-bapak sih. Dulu pengakuan dosa lagi. Dulu waktu masih awal-awal, gue mana mau kemana itu, saya lihat capek kerja apa semua, ya sudah, saya gue dia pergi kemana itu pergi. Sekarang kalau main kunci motor gue bisa sendiri sekarang. Berdosa apa? Tapi mari kita dengan Tuhan betul-betul. Ketika kita cinta mula-mula dengan Tuhan, terus bangkitkan. Tuhan bilang kita datang kepada Tuhan, menikmati anugerah. Amin. Anak-anak muda, kaulah muda, saya percaya bahwa kita punya hati, kita jatuh cinta dengan Tuhan ini. Wow, kita tidak dapat tukarkan itu dengan yang lain. Amin. Itu yang muda-muda nggak tahu dulu, yang belum nikah nggak tahu dulu. Iya, jangan tukar cinta itu dengan yang lain. Mungkin pasangan kita boleh kecewakan kita, tapi ingat pasangan yang sejati, Yesus Kristus, tidak pernah mengecewakan kita. Cintai dia, kenali dia, dan milikilah pengalaman yang itu bersama-sama dia. Yang kedua, dalam apa yang kita bacakan, saya mengambil sebuah kesimpulan yang kedua bahwa banyak orang merindukan pengenalan itu. Banyak orang di luar sana merindukan pengenalan itu, bahkan merindukan pengalaman bersama-sama dengan Kristus Tuhan. Saudara coba bayangkan ayatnya yang ke-9 dikatakan apa? Ayat yang ke-9 tadi kembali bacaan kita tadi. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Ada sebuah perasaan ingin kenal kekasih dari jelita ini. Ada sebuah perasaan bagaimana ingin tahu siapa yang kita sembah. Ingat, di luar sana masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita untuk membawa sebuah pengenalan kepada Kristus Tuhan. Di luar sana mereka betul-betul merindukan pengenalan akan Kristus itu. Bahkan haus akan sebuah pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus renungkan itu bersama-sama hari. Mari sebagai tugas kita, tanggung jawab kita. Seperti khotbah tadi malam dalam doa puasa, amanat agung itu bukan tertuju kepada gembala, pendeta-pendeta, tidak, tetapi kepada murid-murid Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan lebih detail, lebih spesifik lagi. Amanat agung itu teruntuk pengantin wanitanya. Amin. Amanat agung itu teruntuk saya dan saudara. Untuk apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan mereka akan menikmati anugerah Tuhan. Pengenalan dan pengalaman yang ini bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Saya menyanyi musik. Saya menutupnya dengan Mazmur yang 115 tadi. Berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Tetapi Tuhan yang kita sembah bukan dibuat oleh tangan manusia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang kita sembah memiliki kemurnian yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang kasih, tapi Dia juga Allah yang adil, yang akan datang menghakimi kehidupan kita gereja Tuhan maupun
bersama. Saya percaya, saya punya keyakinan bahwa ketika kita mengalami sebuah pengalaman yang ini, kita dapat menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang hebat, luar biasa. Berhala-berhala di sana, Tuhan di luar sana. Firman Tuhan katakan, punya tangan tapi tidak dapat meraba, punya mata tapi tidak dapat melihat, punya telinga tapi tidak dapat mendengar. Dan pada ayat yang ke-8, coba kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-8, Mazmur 115. Ayat yang ke-8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Coba kita renungkan bersama-sama. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, selalu saya katakan tujuan kekristenan kita bukan surga. Terlalu kecil kalau kita ikut Kristus, kita percaya kepada Kristus, bilang supaya masuk surga. Terlalu kecil. Tapi tujuan kekristenan kita menjadi seperti Kristus. Bagaimana supaya kita bisa menjadi seperti Kristus? Ini firman Tuhan berkata, kalau kita menyembahnya, punya sebuah hubungan yang intim, Yesus ada dalam hidup kita, punya pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menuju kepada kesempurnaan menjadi seperti Kristus. Kenapa? Karena ketika kita menyembah berhala, kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, yang percaya kepadanya. Ini saya mau katakan kepada kita, kalau kita percaya kepada Yesus yang hidup, percaya kepada Dia yang luar biasa, seperti itulah kita akan jadinya. Bahwa kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa bersama-sama dengan Kristus. Seperti itulah orang-orang yang percaya kepadanya. Saya percaya, saya menyembah Allah yang hidup. Saya percaya pun kita semua di tempat ini percaya kepada Dia yang luar biasa. Dan ketika kita percaya kepadanya, seperti itulah jadinya orang-orang yang percaya kepadanya. Sambil tutup kami, kita renungkan firman Tuhan. Tuhan tidak menuntut banyak dalam hidup kita. Dia mau cuma ada sebuah hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan saya mengatakan hubungan itu kita tidak dapat di luar sana. Hubungan itu kita dapat ketika kita datang menyembah Tuhan yang hidup. Sebuah hubungan yang intim hanya bisa didapat ketika ada sebuah ikatan di sana. Milikilah hubungan itu bersama-sama dengan Kristus. Sembahlah Dia Allah yang hidup. Sembahlah Dia Allah yang luar biasa. Ketika kita menyembah Tuhan, sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi harapan kita, saya punya keyakinan ketika kita menyembah Allah yang hidup itu, Dia akan penuhi segala kerinduan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu.
bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau ada dalam sebuah pengenalan yang intim bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita tidak mau menjalin sebuah hubungan yang spesial dengan Dia, milikilah hubungan yang spesial bersama Kristus dan nikmatilah anugerah Tuhan. Keberkatan Tuhan menjadi bagian kehidupan kita semua. Siapapun kami Tuhan, kami percaya Engkau tahu sampai kedalaman hati kami. Ketika sebuah komitmen yang Tuhan tahu, itu kami terus menyembah, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya kami akan lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang di luar sana merindukan hal yang sama dengan kami lakukan hari ini. Banyak orang di luar sana yang haus dan rindu akan sebuah persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan Yesus sungguh indah dan luar biasa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Teguhkan terus sukacita kami, yang Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami semua, agar kami dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus yang hidup, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Lagi-lagi Tuhan, bawa dan ingatkan kami, ajar dan bawa kami terus mengerti mana roti yang harus kami makan dan mana benih yang harus kami tahu. Ketika benih kami tahu apa yang ada dalam hidup kami Tuhan, kami percaya dan imani bahwa itu semua milik-Mu Tuhan. Kami cuma pengelola dan penikmat dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan memberikan dengan betul-betul karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan ketika kami melakukan, kami punya keyakinan Engkau akan memberkati terus hidup kami, berlipat-lipat kali ganda sesuai janji firman. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
dilaksanakan pada hari Kamis pukul 9 pagi bertempat di GBL Misteri Waisai. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di GBL Misteri Waisai. Ibadah raya akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di GBL Misteri Waisai. Demikian info radio Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat hamba di tempat ini. Kami percaya gembala kami di tempat ini, istri beserta anak. Tuhan Kau jaga pelihara, karena percaya bahwa Kau pakai terus kehidupannya Tuhan dimanapun dia berada. Kami percaya bahwa hikmat pewahyuan apapun yang dia butuhkan, apapun yang diperlukan, Tuhan Kau sebagai Allah Bapa yang mencukupkan semuanya itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini buat setiap jemaat Tuhan yang hadir di pagi hari ini. Kami yang ada Tuhan, kami percaya kami sudah rata-rata diberkati, malah penuh dengan kuasa daripada Tuhan. Melalui firman yang baru kami dengarkan Tuhan, biarkan ini akan menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya jemaat Tuhan yang datang dengan tidak ada jalan keluar, hanya jalan satu-satunya bersama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus yang ada bersama-sama di dalam kami. Kami cakap melakukan segala perbuatan itu karena Kau Yesus yang bersama-sama dengan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan bahwa setiap kami yang dalam kelemahan Tuhan Kau berkati, berikan kami kekuatan yang sakit Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang dari Roh Waisai Bapa, kami juga berdoa Tuhan bahwa pemulihan terjadi di setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu akan menjadi dampak bagi banyak orang. Biarkan kami Tuhan menjadi terang di mana terang itu ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami akan menjadi garam. Dan kami yakin dan percaya bahwa Kau Bapa Yesus yang bekerja bersama-sama dengan kami untuk melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini buat hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang ada di GBI Rock. Kami berdoa semuanya Tuhan, baik dari pusat sampai kami yang ada di pulau-pulau, kami yang ada di desa-desa. Tuhan Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Semuanya pewahyuan Kau tambah-tambahkan Tuhan, hikmat apapun yang mereka kerjakan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan kerajaan Tuhan didatangkan, dan Injil Tuhan disampaikan itu, dan terus api itu menyala bagi setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan di Raja Ampat bagi nasib gereja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami yang hari ini beribadah Minggu pagi, malam Tuhan, kami berdoa semua yang mengambil bagian dalam ibadah-ibadah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami teringat akan semua yang Tuhan tetapkan dari kehidupan kami. Kami ingat akan keluarga kami, saudara kami, kaum Keda dan Abayon. Kami berdoa Bapa, berkati mereka, karena Kau Yesus yang punya berkat itu. Dan saat mereka sujud menyembah-Mu dan waktu-Mu Tuhan menyatakan kebesaran bagi setiap umat-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini buat semua yang ada di Raja Ampat kabupaten ini, baik dari pulau-pulau semuanya Bapa. Pemerintahan yang ada, Pemda yang ada, Kau berkati semua OPD-OPD, terutama Tuhan kami mau tahu bupati, wakil bupati, berkati Tuhan, lalu takut akan kamu Tuhan, agar mereka bekerja sesuai dengan rencana-Mu Bapa, agar apa yang mereka kerjakan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Raja Ampat ini. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan.
pemerintahan yang ada, baik dari presiden, wakil presiden, menteri, semuanya kabinet yang ada, pemerintahan yang ada yang Tuhan siapkan dari bangsa Indonesia ini, Tuhan Kau jadikan semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau roh takut akan Kau Bapa, biarkan pekerjaanmu Tuhan nyata di dalam dunia ini, di dalam bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau dahsyat luar biasa. Kami berdoa buat tim yang saat ini lagi bekerja Tuhan, buat semua keamanan, kenyamanan Bapak-bapak TNI, Polri, ibu-ibu semua Tuhan, kami dalam nama Tuhan Yesus mereka diberkati, mereka Tuhan berikan kekuatan, kesehatan agar mereka dapat menjaga keamanan, kenyamanan di bangsa ini, di kota ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terutama menaruh setiap keamanan, kenyamanan hanya di tangan-Mu Yesus Kristus, karena Kau Bapa yang menjaga, dan kami pun Tuhan terjaga oleh-Mu Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa saat ini buat tim COVID yang ada, baik semua yang ada di daerah-daerah, di kota, dimanapun mereka bekerja, kekuatan, kesehatan Tuhan tambahkan, apapun kegiatan apapun yang mereka lakukan, pengobatan, semua pasien-pasien yang sakit kami katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, mendapat kekuatan daripada-Mu Tuhan, dan kami katakan kebesaran-Mu bagi setiap umat Tuhan yang percaya untuk kesembuhan di dalam nama Yesus. Bapak, setiap kami yang ada pun Tuhan, kami minta proteksi daripada Tuhan, biarkan kami terus mengucap syukur, terus ada dalam apa yang Tuhan Kau inginkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan, setiap kehidupan ini Bapak kami serahkan, biarkan hanya kuasa daripada-Mu yang mengambil alih dari kehidupan kami ini Tuhan, sesuai dengan rencana Bapa. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa Tuhan saat ini, di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, buat setiap komsel yang ada, setiap pelayanan MWR, setiap rockman yang ada, setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus Kau berkati, baik-baik guru sekolah minggu pun Kau isi Tuhan, semua lini pelayanan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bahwa semuanya adalah punya Bapa, biarkan kuasa-Mu api itu tetap menyala di dalam setiap pelayanan yang ambil bagian Tuhan. Semua jemaat Tuhan kami rata-rata berkati Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pembangunan pastori, juga gereja kami. Kalau Kau Tuhan yang mengawali, kami juga percaya bahwa Kau Bapa yang akan menyertai kami hingga terjadi pembangunan dan terlaksana gedung gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dibutuhkan, baik itu uang, materi, dan semua bahan-bahan, semua pikiran, semua untuk membangun gereja ini, kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ini ucapan doa dan syukur kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Karena di ibadah kita saja kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.
Engkau sertai perjalanan kami, tiba di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Di sana kami bisa memuliakan nama Tuhan. Kami masuk di minggu yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Dan akan meraih janji-janji Tuhan, kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami, seraya kami terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Engkau kekal buat selama-lamanya. Dan biar kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat bangsa Israel, berkat Allah perjanjian di dalam Yesus Kristus Tuhan, nama yang kudus, nama yang ajaib, nama di atas segala nama itu, menjadi bagian kehidupan kita semua saat siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.